Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kita melanjutkan materi yang kemarin masih di bab 3 tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Jika minggu kemarin kita membahas sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, maka untuk pertemuan hari ini kita akan membahas penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Tidak terlalu berbeda jauh dengan materi kemarin. Jadi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini nanti kita akan menggambar grafik himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung saja berikut materinya. Dalam materi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini, kompetensi dasar yang kita pakai masih sama dengan pertemuan yang kemarin. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menemukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Langsung saja, ini nanti penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel dengan soal gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat berikut. Pertidaksamaan kuadrat yang pertama yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Lalu pertidaksamaan yang kedua yaitu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama nanti kita akan selesaikan dulu pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8 dengan menentukan titik potong sumbu X dulu di mana Y sama dengan 0, menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0, lalu menentukan titik puncak, yang berikutnya membuat grafik 1, dan yang terakhir uji titik grafik 1. Lalu pada persamaan yang kedua yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 5X ditambah 6, langkahnya sama sebenarnya dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0, menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0, menentukan titik puncaknya, membuat grafik 2, lalu uji titik grafik 2. Baru yang terakhir kita akan menemukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk menemukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita nanti tetap harus menggambar dengan koordinat kartesius. Nah, kita siapkan nanti koordinat kartesiusnya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dengan menyelesaikan pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ingat tadi langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0. Seperti pertemuan yang kemarin, kita mencari faktorisasi dari persamaan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, ini kenapa sama dengan 0? Karena Y-nya kita ganti dengan 0. Kita akan mencari P dan Q. Ingat ya, ini di SMP juga sudah. Untuk mencari P dan Q ini, di mana P ditambah Q atau dua bilangan kalau ditambahkan hasilnya negatif 2. Dua bilangan ini kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Bilangan berapa dan berapa? Bilangannya adalah positif 2 dan negatif 4. 2 ditambah min 4 itu adalah negatif 2. Lalu 2 dikali min 4 hasilnya pasti min 8. Jadi benar, P-nya 2, Q-nya negatif 4. Lalu kita pisah, X plus 2 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang X plus 2. X sama dengan 2 nya pindah ruas menjadi min 2, X min 2 berarti titiknya min 2,0, X nya min 2, Y nya 0. Lalu yang ini X min 4 sama dengan 0, min 4 kita pindah ruas menjadi X sama dengan 4, berarti titiknya 4,0, X nya 4, Y nya 0. Oke, kita gambar dulu titiknya di koordinat kartesius. Titik yang pertama yaitu min 2,0, lalu titik yang kedua yaitu 4,0. Nah, titiknya di sini. Ini min 2,0 dan ini 4,0. Kita lanjutkan
langkah yang berikutnya yaitu menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Artinya X-nya ini kita ganti dengan 0 semua ya. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 sama dengan Y, berarti min 8 sama dengan Y, atau Y sama dengan min 8. Titiknya yaitu 0, min 8. X-nya ini 0, Y-nya min 8. Kita gambar titiknya. Nah, titiknya di sini ya. Langkah yang berikutnya, kita menentukan titik puncaknya. Kemarin sudah saya kasih rumusnya, dimana kita tentukan dulu A-nya itu koefisien dari X kuadrat, B-nya itu koefisien dari X, lalu C-nya itu konstantanya. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan, B-nya itu min 2, ini A-nya 1, hasilnya yaitu 2 per 2 sama dengan 1. Lalu untuk mencari Y-nya atau negatif dari B kuadrat min 4AC per 4A, kita masukkan angkanya, hasilnya min 36 per 4 sama dengan min 9. Berarti titiknya X-nya 1, Y-nya min 9. Nah, ini adalah titik puncaknya. Berarti puncaknya di sini. Oke. Langkah yang berikutnya yaitu kita membuat grafiknya. Kita membuat grafiknya tinggal ditarik garis. Kita tarik garis nanti ke sini ya, di gambar yang rapi. Oke, kita tarik garis. Nah, ini adalah grafik peridaksamaan kuadrat yang pertama. Lanjut langkah yang berikutnya, uji titik grafik 1. Nah, kita uji titik dengan titik 0,0 seperti kemarin, dimana ini nanti X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat min 20 dikurangi 8, 0 lebih dari sama dengan min 8. Kita lihat apakah 0 itu lebih dari min 8. Jawabannya benar ya, berarti himpunan penyelesaiannya nanti memuat titik 0,0. Nah, berarti nanti himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, karena memuat titik 0,0 di sini. Ya. Oke, kita arsir himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Oke. Untuk pertidaksamaan yang pertama sudah selesai, berikutnya kita lanjutkan di peridaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat dikurangi 5X plus 6. Langkah yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0. Langkahnya sama dengan yang tadi ya, cuma angkanya kan berbeda atau peridaksamannya berbeda. Oke, ini akan kita faktorisasi untuk mempermudah seperti dulu ya. Koefisien dari X kuadrat itu kita ubah menjadi positif, karena ini negatif, jadi kita kalikan dengan negatif 1. Min X kuadrat dikali min 1 menjadi X kuadrat, lalu min 5 dikali min 1 menjadi positif 5, 6 dikali min 1 menjadi negatif 6 sama dengan 0. Lanjut, nah, kita faktorisasi, kita cari dua angka, kalau ditambahkan hasilnya 5, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Angka berapa dan berapa? Angkanya positif 6 dan negatif 1. Jadi 6 ditambah negatif 1 itu hasilnya 5, 6 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 6. Lanjut kita pisah ya, X plus 6 sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. Untuk X plus 6 sama dengan 0, 6 nya kita pindah ruas menjadi X sama dengan min 6. Berarti titiknya min 6,0, X nya min 6, Y nya 0. Kalau yang ini X sama dengan 1, jadi min 1 kita pindah ruas jadi positif 1, titiknya berarti 1,0. Oke, kita gambar titiknya di sini. Nah, kita kasih warna yang berbeda ya, biar mudah untuk dibaca gambarnya nanti. Lanjut, langkah yang berikutnya menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0, berarti X-nya ini kita ganti dengan 0. Min 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6 sama dengan Y, berarti
6 sama dengan Y atau Y sama dengan 6. Berarti titiknya 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Kita kasih titiknya. Nah, titiknya di sini. Lanjut. Langkah yang berikutnya yaitu menentukan titik puncaknya. Nah, kita tentukan dulu A-nya, koefisien dari X kuadratnya itu adalah negatif 1, B-nya koefisien dari X-nya itu negatif 5, lalu ini konstantanya positif 6. Rumusnya sama, X sama dengan min B per 2A, kita tinggal masukkan, hasilnya 5 per min 2 itu sama dengan min 2,5. Oke, lanjut yang Y-nya rumusnya yaitu min dari B kuadrat dikurangi 4AC per 4A, hasilnya min 49 dikurang per min 4 sama dengan 12 per 4. Oke, titiknya berarti X-nya min 2,5, Y-nya 12 seperempat. Oke, kita taruh titiknya. Nah, titiknya di sini. Ini min 2,5, tingginya atau Y-nya ini 12 seperempat. Oke. Langkah yang berikutnya kita membuat grafik 2, berarti kita tarik garis ini. Set gini ya, digambar yang rapi ya. Nah, ini garisnya, grafiknya. Lalu langkah yang berikutnya uji titik grafik 2. Sama kayak tadi ya, uji titiknya kita gunakan titik 0,0, berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0, menjadi 0 kurang dari min 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 6, berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 itu kurang dari 6? Jawabannya betul ya. Nah, artinya nanti daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0, berarti nanti yang diarsir yang di sini ya, karena memuat titik 0,0 ini. Oke, kita arsir. Nah, oke, sekarang tinggal langkah yang terakhir. Seperti kemarin, daerah himpunan penyelesaiannya itu nanti yang diarsir double, berarti bukan di sini ya, bukan di sini juga bukan karena diarsir cuma satu tok, di sini juga bukan. Nah, hasilnya DHP-nya di sini. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang penyelesaian sistem peridaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Oke, seperti biasa setelah ini nanti akan saya berikan tugas di Google Classroom. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.